Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Semakin dekat dengan pekan suci, kita dibimbing Tuhan melalui sabda-sabdanya. Melalui bacaan pertama, Tuhan membuat perjanjian baru, di mana dikatakan, "Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Melalui bacaan kedua, dikatakan, Yesus Kristus pokok keselamatan. Kita dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk melihat Yesus Kristus putranya sebagai teladan hidup iman kita. Dalam hal apa? Ketaatan. Dan semoga kita sungguh-sungguh semakin hari semakin beriman, semakin taat kepada Tuhan. Ora manut karepe dhewe, apa meneh manut udele dhewe. Dan semoga Tuhan pun mengatakan karena ketaatan,
Yesus Kristus mewartakan bagaimana caranya ia akan mati. Suatu ketaatan yang luar biasa. Dan di dalam Injil suci dikatakan demikian. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita dibimbing Tuhan melalui ketaatannya untuk hidup, dan hidup ini harus berbuah. Dan Tuhan menyampaikan rumusnya. Tuhan menyampaikan kunci kehidupan untuk berbuah. Mari kita resapkan, renungkan pelan-pelan kata suci dari Tuhan ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang pertama, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah. Jika kita ini tidak mau jatuh, merendah, kita tidak mampu berbuah. Kita dibimbing Tuhan untuk memiliki semangat kerendahan hati, bahkan bisa mau merendahkan diri. Di saat-saat ini, di zaman ini tidak mudah. Orang semua ingin penting, orang semua ingin dirinya yang paling hebat. Merendah, jatuh, masuk ke tanah, melambangkan semangat merendahkan diri. Sama sekali tidak ada keakuan. Dan semoga kita boleh merenungkan hidup kita ini. Apakah aku ini orang yang bisa merendahkan diri? Konkretnya, bisa dan mau mengalah. Apakah aku ini suami yang bisa mengalah untuk istri, untuk anak? Apakah aku ini istri yang bisa mengalah untuk suami, untuk anakku? Atau aku ini mau menangnya sendiri, merasa paling hebat? Kita renungkan diri kita. Apakah aku anak yang menuntut mau menang sendiri, bahkan memarahi bapak ibuku? Kita boleh melihat diri kita masing-masing. Orang Jawa mengatakan sangat mulia, wani ngalah luhur wekasane. Orang yang berani dan bisa mengalah, hidupnya luhur mulia. Yang kedua, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini menggambarkan Tuhan Yesus yang mendorong kita untuk memiliki semangat berkorban. Apakah aku ini di rumahku mau berkorban untuk pasanganku, untuk ibu bapakku? Aku berani menanggung salah anakku, istriku, suamiku, bahkan berani berkorban untuk kebaikan Tuhan Yesus, untuk keselamatan manusia, berkorban mati di salib. Kita, apa yang kukorbankan untuk istriku? Apa yang kukorbankan untuk suamiku? Apa yang kukorbankan untuk bapak ibuku? Semoga kita mau bertanya secara pribadi, sehingga sungguh Tuhan Yesus yang memberi teladan kepada kita ini mendarah daging semangatnya dalam diri kita. Berani rugi, wani kelangan, gelem tombok untuk keluarga, untuk kerabat, untuk lingkungan. Atau aku ini hanya ingin untungnya, tidak mau rugi. Nah, semoga kita boleh melihat hidup kita ini. Dan yang ketiga,
ketika ia tidak jatuh ke tanah, tidak mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pribadi yang menjalani hidup ini dengan semangat merendahkan diri, semangat berkorban, wani ngalah, hidupnya akan berbuah. Bahkan Tuhan mengatakan berbuah melimpah. Dan semoga kita juga berbuah dengan semangat merendahkan diri, semangat berkorban mau mengalah ini. Dan kita sebagai gereja Santa Maria Bunda Allah yang merumuskan tahun 2024 ini tahun peduli, tahun melayani. Lah kok Tuhan langsung mengundang kita untuk peduli. Kemarin Rabu malam saya jam 8 WA grup, Ibu Bapak ini hujannya kok luar biasa, semoga aman terkendali. Lah kok jam 11 banjir. Lalu kemudian paginya kita bersama Pak Arif, lalu Pak Cahyo, lalu Pak Vivit, lalu Om Ipin keliling ke Bartolomeus yang malam itu sepinggang airnya, paginya masih setengah lutut. Kita berkeliling dan terima kasih kepada ibu-ibu Bartolomeus yang membuat sarapan pagi dibagikan ke umat. Bartolomeus ada sekitar 13, yang 10 terdampak air. Lalu kita ke Andreas ada 3, 1 yang tidak terdampak air. Lalu kita ke Dominikus Meranggen ada 5, bahkan sampai ke Kuripan sampai jauh sana. Karena rumah seorang ibu Tuminah itu terendam air. Ternyata Tuhan langsung mengundang kita untuk peduli. Ternyata peduli itu bukan teori. Peduli itu bukan kata-kata. Peduli itu bergerak. Datang menjumpai. Dan semoga kita boleh berlatih. Kita merumuskan MBA peduli, melayani, Tuhan langsung mengundang kita. Nah semoga hidup kita berbuah. Maka Sabtu Minggu ini kita menyiapkan kotak MBA peduli, ibu bapak yang tergerak untuk peduli dengan umat kita yang terdampak banjir. Monggo memberikan kasih-Nya secara nyata agar hidup kita sungguh berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.